Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu melukis titik tembus antara garis dengan sebuah bidang. Ini contoh yang lebih kompleks sekarang. Jadi di sini ada sebuah segitiga ABC yang segitiga itu titik A dan B-nya terletak pada bidang V. Kemudian titik A-nya melayang nih ceritanya. Jadi titik A-nya melayang, titik B dan C-nya terletak pada bidang V. Yang penting dan harus kalian ketahui adalah ruas garis manakah yang menembus bidang alfa. Nah, kalau dilihat dari posisi gambar yang ada di depan, yang ada di layar, itu ruas garis yang menembus bidang alfa adalah ruas garis AB dengan AC. Jadi BC-nya enggak. Jadi ada dua nih, AB dan AC. Satu-satu. Jadi langkah pertama, apa langkah pertama? Kalian harus membuat sebuah bidang beta dulu. Sebuah bidang beta. Caranya garis kita akan menentukan titik tembus antara garis AB dengan bidang alfa. A2B2 seperpanjang sehingga memotong sumbu X di sini. Sumbu X. Kemudian garis ini yang dinamakan dengan garis beta, itu ya, beta 2. Ini adalah beta 2. Kemudian beta satunya ini. Jadi dalam hal ini beta 1 dan beta 2 bidang beta tegak lurus terhadap bidang V dan berpotongan dengan bidang alfa. Karena bidang betanya tegak lurus dengan bidang V, maka otomatis perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta itu berupa garis. Nah, seharusnya ini garisnya nih. Garis. Ini titik potongnya. Saya hubungkan lagi. Jadi yang akan kita cari adalah titik tembus antara garis AB dengan bidang alfa. Nah, dilihat di sini garis A1 B1-nya perpotongan di sini. Oke, titik inilah titik tembus antara bidang alfa dengan garis AB. Ini ya. Ini baru P1. Kita cari P2-nya.
B2. Nah, dengan cara yang sama, kita tentukan titik Q itu adalah titik tembus antara garis AC dengan bidang alfa. Caranya sama. Kalau tadi kan perpanjang A2, B2. Nah, sekarang kita bisa menggunakan perpanjangan antara garis A2, C2. A2, C2 kita perpanjang. Sini. Ketemulah titik Q1. Ini adalah Q1. Q2 mana? Gampang, Q2 tinggal tarik. Apa? Berupa apa perpotongan antara segitiga ABC dengan bidang alfa? Ya, berupa garis. Garisnya adalah garis PQ. Garis PQ. Ini adalah perpotongan antara bidang alfa dengan segitiga ABC. Apakah hanya satu cara ini? Enggak, ada cara yang kedua. Jadi cara kedua, dicoba sendiri ya. Cara kedua, menggunakan garis A1B1 tegak lurus ke atas, mirip-mirip caranya. Silahkan dicoba sendiri. Selanjutnya kita akan melukis sebuah irisan bidang antara bidang alfa dengan prisma. Dalam hal ini prismanya berbentuk balok. Jadi prisma ini dilewati atau diiris oleh sebuah bidang, yaitu bidang alfa. Lalu bentuk irisannya seperti apa, proyeksi irisannya? Nah, ini akan kita cari dengan menggunakan teori dari melukis titik tembus antara garis dan bidang. Langkah pertama yang perlu kalian ingat adalah garis-garis yang dilewati oleh bidang alfa. Jadi kalau kalian bayangkan nih kubusnya itu, baloknya itu kan tegak. Balok tegak, kemudian bidang alfanya miring dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga memotong garis-garis AE, DH, BF, dan CG. Nah, dalam hal ini yang dipotong itu adalah garis ini nih. AE, nah A2-nya di sini ya, di A2.
A2, B1 dan D2 numpuk karena dia terletak pada sumbu itu. Ingat, eh, karena irisan bidangnya itu pasti terletak pada garis-garis tegak balok, sedangkan balok ini tegak lurus terhadap alas, maka otomatis bidang irisannya jika diproyeksikan terhadap bidang H akan ter akan sama dengan bidang alas. Jadi dengan kata lain, jika bidang irisannya itu PQRS, maka P1 akan sama dengan A1, P1 sama dengan A1, Q1 sama dengan B1, R1 sama dengan C1, dan S1 sama dengan D1. Ya, karena dia kan tegak lurus terhadap alas. Jadi segi 4 yang di sini itu juga merupakan proyeksi dari bidang irisan. Nggak perlu dilukis. Jadi yang perlu dilukis adalah bidang irisannya jika diproyeksikan terhadap bidang V. Nah, karena sudah terletak pada karena tegak lurus terhadap bidang alas, maka kita tinggal melukis P2, Q2, R2, dan S2. Nah, ini lebih mudah sebenarnya caranya. Kita nggak usah menggunakan bidang beta yang tegak lurus dengan bidang. Jadi kita nggak usah bikin bidang beta yang tegak lurus dengan V ataupun dengan H ya. Jadi tinggal kita bikin kesejajaran aja. Misalnya dari A1 nih. Dari A1. Kita lukis A1 sejajar alfa 1 pakai sumbu utama pertama. Utama pertama. Diingat-ingat lagi materi ini. Kemudian tegak lurus. Kemudian sejajar sumbu X. Berarti titik tulisnya di sini. Titik tembus yang pertama nih. Ini P2. P2, sekarang kita akan melukis Q. Nah, Q itu yang terletak pada B2, F2. B2, F2. Sejajar. Nah, khusus titik B, karena titik B itu terletak pada tetap pada alfa 1, maka otomatis titik-nya pasti sama dengan B2. Nah, pasti di sini sama. Jadi ini tuh sama dengan B2 sama dengan Q2. Warna merah. Kemudian titik C sekarang. Nah, C sama caranya. Sejajaran dulu.
adalah R. Terakhir nih S. Kemudian kita lihat di manakah titik S. Lihat sekarang, titik D-nya terletak pada sumbu X. Otomatis titik S-nya akan terletak pada alfa 2. Nah, disinilah titiknya. Sini S. Ingat, kalau dia terletak pada alfa 1, maka titik tembusnya pada sumbu X. Kalau titiknya terletak pada sumbu X, maka titik tembusnya terletak pada alfa 2. Di sini adalah S. S2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bidangnya apa nih ya? Bidang irisannya ya. PQRS. Jadi kita tulis P. Bidang irisannya ya. Berupa segi 4. Segi. Yang di belakang garis mana yang belakang? Dia berubah putus-putus. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya limas sekarang. Limas sedikit berbeda dengan prisma. Karena limas, kalau dilihat di sini adalah limas tegak. T ABCD dengan alasnya terletak pada bidang H. T-nya di atasnya ya, T2. T1-nya pas tengah-tengah di sini. T1. Perlu diingat, mana sih garis yang memotong bidang alfa? Nah, otomatis garis TA, TB, TC, dan TD. Ini A2. D2 sama dengan D1. Di sini adalah B2. Ini adalah C2. Ini berbeda dengan prisma ya. Kalau prisma tadi kan tegak lurus. Rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus terhadap bidang H, maka otomatis bidang irisannya akan tertimpa dengan bidang ABCD kalau tadi, kalau prisma. Nah, sedangkan kalau limas enggak, beda. Jadi kalau limas itu bidang irisannya tidak akan menimpa bidang ABCD. Tidak akan sama bentuknya dengan ABCD. Jadi bisa bentuk lain, yaitu dalam hal ini segi 4 nanti. Cara melukisnya gimana? Satu persatu dulu. Pertama, kita akan menentukan titik tembus antara garis AT dengan bidang alfa. Lihat, ini AT. Yang aja ini sebuah garis ya. Garis AT. Garis AT. Nanti titik tembusnya terletak pada garis AT A2, T2. Anggap aja P1. Jadi P1 letaknya pada P2 letaknya pada A2, T2. A1 letaknya di sini nanti antara A1 dengan T1. Ya, ingat ya. Ingat. Untuk titik Q itu terletak antara B2 dan T2. Nah,
Q2 ya. Kalau Q1 letaknya pada B1 dan T1. Oke. Nah, saya lanjutkan sekarang. Langkah pertama dulu. A2, T2. Kita buat bidang beta, sama kayak tadi sebenarnya bidang beta. Anggap aja A2, T2 itu sebuah garis. Kita buat tegak lurus. Berpotongan di sini. Terus kemudian berpotongan di sini. Kemudian tegak lurus, ada tribu X. Saya panjang aja biar kelihatan. Kalian lihat di sini ada bidang beta, jadi ini bidang beta ini yang tegak lurus dari bidang V. Bidang beta, ini bidang alfanya. Bidang perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta anggap aja garis S. Kita lukis garis S-nya. Ada ya, di sini, di sini. Oke, nah ini adalah titik P1 perpotongan antara P1. P2 mana P2? Tinggal tegak lurus saja dari P1 ini. P1. Nah, sekarang perpotongan antara bidang alfa dengan garis garis BT. Jadi antara B2T2 dengan B1T1. Nah, ini ada hal khusus nih. B2 dan B1. B1-nya terletak pada alfa 1. Terletak pada alfa 1. Lalu di manakah Q1? Apakah Q1 sama dengan B1? Nah, belum tentu. Lihat sekarang, anggap aja ini B2T2. Kemudian dari B2 ke B1 itu kan sebenarnya udah tegak lurus nih. Ini tegak lurus nih, ya kan? Nah, tegak lurus, jadi bisa langsung saya tentukan titik potong antara B2T2 dengan alfa 2. Dan untuk sini, di sini, saja biar jelas. Kalau dilihat dari gambar secara sekilas, maka Q1 akan sama dengan B1. Jadi, bisa langsung kalian tentukan B1 sama dengan Q1.
tidak usah menggunakan lukisan ini lagi. Langsung, karena B1 sama dengan Q1. B1 Q1. Dan kita temukan titik antara TC. TC. Hampir sama kayak TA tadi. Tinggal tegak lurus. Karena ini tadi sudah tegak lurus. Ketemu titik potong. Di sini juga ada titik potong. Dengan kasus yang sama kayak tadi, maka ini juga bisa langsung kita tentukan sebagai titik S. Bidang irisannya mana? Oh, P2-nya belum ya. Sorry. Q2 di sini berarti ini sama dengan B2 sama dengan Q2. Kemudian R2 maaf nih untuk titik S-nya kayaknya ada kesalahan, bukan di titik S-nya. Tetap D1 ya. D1. Untuk TD tadi belum dibikin tegak lurusnya. Kemudian
Inilah titik apa tadi? P1, Q1, R1, S1. S1. Lalu S2 mana S2? Nah, S2 tinggal tarik tegak lurus dari S1 tegak lurus semu X S2. Lebih bagus kita lukis sekarang. Ini adalah proyeksi bidang irisan terhadap suku X. Kita kasih warna lain. Arsir. Lalu terhadap bidang ini P2, Q2. Yang putus-putus di sini. Ini adalah lukisan dari irisan antara bidang alfa dengan limas AB T, limas T ABCD. Demikian untuk materi hari ini, saya pikir sudah cukup. Mungkin ada yang bingung, silakan dilihat-lihat lagi caranya. Kalau ada pertanyaan, kita bahas di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.